Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian dikasih dalam nama Tuhan Yesus. Kembali kita bersekutu lagi pada pagi hari ini. Kita mau merasakan hadiratnya di tempat kita masing-masing. Dan kita mau tersungkur di bawah kakinya pada pagi hari ini. Dan kita mau nyatakan bahwa kita menyembah Allah yang manis, Allah yang ajaib. Haleluya. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Kita sembah Dia dalam kemuliaan. Haleluya. Engkau ajaib Bapa, satu-satunya yang kuandalkan. Haleluya.
setiamu yang tiada henti-hentinya Engkau curahkan bagi anak-anak-Mu. Betapa kami terlalu bersyukur kepadamu Bapa. Kalau di tengah masa-masa sulit seperti ini sekalipun, tiada sedetik pun Engkau biarkan kami terjatuh dan terluka Tuhan. Bapa, sekarang kami mau masuk dalam hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Biar Engkau sucikan dan kuduskan kami di tempat kami masing-masing, supaya kami layak Tuhan untuk memuji dan merasakan hadirat-Mu. Hadir dan datanglah di tengah-tengah kami umat-Mu yang bersekutu padamu pada pagi hari ini Bapa. Dan biarkanlah apa yang kami puji-pujikan pada pagi hari ini semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Kami mau mulai ibadah ini hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus. Yang percaya kita katakan amin. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Ada sukacita surga yang tercurah di tempat kita masing-masing pada pagi hari ini, amin. Mari Bapak Ibu sekalian, kita mau angkat suara kita pada pagi hari ini. Kita bangkit berdiri, kita nyatakan pujian ini. Nyanyi bagi Dia, haleluya. Kita mau angkat suara kita mau sembah Dia, haleluya. Besar
bersorak-sorai bagi Allah kita. Sekarang tiba saatnya bagi Allah kita yang bersuara bagi kita. Amin. Kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan suaranya. Kita katakan pujian yang begitu indah ini. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Sejauh timur
Puji Tuhan, selamat pagi, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jemaat Tuhan yang pada pagi hari ini mengambil bagian dalam ibadah online, dan juga saudara-saudara seiman di dalam Tuhan Yesus Kristus, dimanapun saudara berada, yang pada hari ini berkesempatan untuk mengikuti ibadah online. Saya percaya Tuhan sedang membentuk dan sedang memproses setiap kehidupan kita sekalian untuk makin hari makin kuat, makin hari makin mengerti akan rencana kehendak Tuhan, dan makin hari kita makin hidup di dalam kemenangan demi kemenangan yang daripada Tuhan. Namun demikian, ketika kita melihat ke dalam realita kehidupan ini, ada banyak kali orang juga merasakan kecemasan, ketakutan, dan kekhawatiran. Maka daripada itu, marilah hari ini kita percaya Tuhan sudah menyediakan jawaban, Tuhan sudah menyediakan kepastian di dalam hidup ini akan apa-apa yang patut untuk kita lakukan dan kita kerjakan, terlebih menjelang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita mau bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak mari kita berdoa, mohon pimpinan dan penyertaan pada Roh Kudus, supaya pemberitaan firman Allah semata-mata hanya lahir daripada kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa semua. Bapa Allah dalam surga, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, sungguh kami mengucap syukur Tuhan atas kesempatan dan waktu yang Tuhan berikan pada hari ini untuk kami boleh bersama-sama bersekutu dalam ibadah melalui media online ini Tuhan. Mari Bapak Roh Kudus, kiranya penyertaan Tuhan boleh menguasai pemberitaan firman Allah, sehingga dimanapun jemaat Tuhan, saudara-saudara seiman kami berada, mereka dapat menangkap dan mendengar pemberitaan firman ini dengan baik, supaya iman percaya kami sekalian bisa mengalami pertumbuhan demi pertumbuhan, sekalipun dalam masa-masa yang sulit ini Bapak. Terima kasih penyertaan Tuhan sungguh sempurna dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami boleh menyambut pemberitaan firman. Haleluya, amin. Ya. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, sungguh kalau kita merenungkan dan kita memperhatikan dengan seksama akan apa-apa yang sedang kita alami sampai hari-hari ini, ya, ini adalah merupakan sebuah keadaan yang sungguh tidak menyenangkan, sungguh tidak mengenakan bagi kehidupan kita secara kemanusiaan. Di mana kegoncangan demi kegoncangan sedang terjadi, bahkan kecenderungan ini akan makin hari makin bertambah-tambah, dan prospek ke depan daripada kehidupan kita sebagai orang percaya juga di dalamnya kita belum bisa melihat sampai sejauh mana melalui kasat mata atau prediksi-prediksi yang telah ditetapkan. Namun demikian, sebagai orang percaya, di tengah-tengah kegoncangan-kegoncangan keadaan pada hari-hari ini, masih saya mau katakan bagi kita sekalian, tetap masih ada pengharapan. Dan pengharapan itu boleh kita letakkan hanya di dalam Kristus Yesus. Persoalan pandemi COVID-19 belum juga reda, bahkan mungkin kecenderungannya makin lama makin meningkat, bahkan korban juga makin bertambah-tambah. Dan setelah itu kita boleh memperhatikan juga ada dampak-dampak lain yang terjadi. Kita akan dihadang dan diperhadapkan juga dengan persoalan daripada ekonomi. Terjadi demikian krisis yang sungguh sangat mengerikan. Keadaan ekonomi resesi, pertumbuhan ekonomi baik di negara-negara maju, negara berkembang juga mengalami minus pertumbuhan. Belum lagi gejolak atau goncangan-goncangan yang bersifat sosial, hubungan kemanusiaan. Bahkan disitulah terjadi juga artinya gesekan-gesekan di secara sosial. Sehingga menimbulkan sebuah keresahan demi keresahan. Memunculkan sebuah keadaan yang tidak harmonis, baik dari antara kalangan anak bangsa, kalangan umat beragama, bahkan yang lain-lain. Mulai bermunculan yang namanya kepentingan-kepentingan daripada pribadi atau kepentingan kelompok-kelompok. Tambah lagi beberapa hari ini muncul, yaitu ketidakpuasan rakyat terutama daripada kaum pekerja, ya, dengan disahkannya undang-undang yang itu Omnibus Law, di mana undang-undang ini mengatur daripada peranan, tugas dan tanggung jawab baik sebagai pengusaha, sebagai penanam modal, dan juga sebagai pekerja. Semuanya diatur, namun yang pasti terjadi
adanya ketidakpuasan. Nah, dalam ketidakpuasan inilah seringkali muncul yang disebut dengan gesekan-gesekan dan gejala-gejala sosial. Bagaimana kita menempatkan diri kita di tengah-tengah kehidupan yang hari-hari ini yang tidak menentu, di tengah-tengah goncangan, namun ada satu kepastian dalam hidup kita sekalian, bahwa hanya di dalam Yesus ada jaminan. Di dalam Yesus ada jaminan. Inilah yang menjadi pokok daripada pemberitaan Tuhan, firman Allah pada minggu pagi hari ini. Untuk itu saya ingin mengajak membaca firman Tuhan dari sebuah kisah ya yang terambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-6, ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-21. Ya, Injil Yohanes pasal 6, ayat 16 sampai 21, demikian firman Tuhan. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu, dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Nah, kisah beberapa ayat ini sangat menarik sekali kalau kita memperhatikan bagaimana ketika setelah selesai Tuhan Yesus mengadakan tanda mukjizat, yaitu dengan memberi makan 5.000 orang yang dihitung dewasa, belum anak-anak dan wanita, hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Para orang banyak pada waktu itu mereka mengalami mukjizat, mereka menikmati mukjizat Tuhan Yesus. Bahkan tidak terkecuali juga para murid-muridnya, mereka juga menikmati, bahkan melihat bagaimana cara Yesus melakukan tanda mukjizat itu. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, nah ketika menjelang sore kemudian dikatakan firman Allah, kemudian Yesus menyuruh para murid-muridnya untuk pergi ke seberang. Nah, sekalipun dalam Injil Yohanes ini tidak ditulis Yesus menyuruh, tapi dalam Injil Matius dan Injil Lukas di sana dengan jelas mengatakan Tuhan Yesus memerintahkan kepada para murid-muridnya untuk pergi ke seberang. Nah, apa yang terjadi pada waktu setelah itu? Ketika mereka mulai berangkat, mulai bergerak, ya, mereka mendayung kira-kira 2-3 mil. Apa yang terjadi? Di samping hari makin gelap, makin kelam, kemudian juga ada tiupan angin yang keras. Tiupan angin keras inilah yang membawa atau yang menimbulkan gelombang yang besar, yang menimbulkan ombak yang besar, sehingga kapal pada murid-muridnya mereka mulai terombang-ambing, dan di samping itu juga lebih jauh lagi air mulai masuk ke dalam. Mereka sangat ketakutan, mereka sangat cemas sekali, sekalipun mereka adalah orang-orang yang berpengalaman dengan danau tersebut. Mereka bukan hanya sekedar 1, 2, 3 kali menyeberang daripada danau Galilea, tapi mereka juga hidup dan bertumbuh di sana dalam mata pencarian mereka. Tetapi toh ketika badai datang, gelombang datang, mereka semuanya ketakutan. Usaha sudah sedemikian hebatnya, bagaimana dikeluarkan semua kemampuan yang mereka miliki selama ini berdasarkan pengalaman-pengalaman, tetapi itu tidak menyelesaikan persoalan. Bahkan semakin lama semakin mengkhawatirkan keadaannya, oleh karena air sudah mulai masuk ke dalam perahu tersebut. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, maka otomatis saya percaya saat mereka timbul ketakutan yang sangat-sangat berat sekali di dalam diri para murid-muridnya. Namun saya mau katakan tadi sesuai dengan judul firman Allah, bahwa di dalam Yesus ada jaminan. Mari kita memperhatikan ada beberapa hal yang perlu kita pelajari dan yang perlu kita sikapi untuk kita mengambil bagian di dalamnya, pelajaran yang Tuhan Yesus berikan kepada para murid-murid ini. Mereka sebetulnya pada hakikat tidak menyadari kalau mereka pada waktu itu mereka sedang diuji, mereka sedang dibentuk oleh Tuhan
untuk memiliki sebuah kepekaan kerohanian. Mereka sudah memiliki referensi akan mujizat dan kuasa Tuhan. Tetapi toh mereka lupa akan hal itu. Maka daripada itulah sebagai gereja Tuhan pada akhir zaman ini, sekali lagi saya mau katakan, di tengah-tengah goncangan-goncangan kehidupan, di tengah-tengah persoalan-persoalan yang belum juga reda, bahkan ditambah lagi dengan berbagai-bagai keadaan, ya, yang membuat kita merasa takut, cemas, khawatir dan sebagainya. Tetapi lihat, janji Tuhan, jaminan Yesus tetap berlaku sampai pada hari ini bagi setiap orang yang percaya dan orang yang mengerti akan kebenaran firman Allah. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, ada 3 hal saja yang sederhana yang ingin saya kembangkan untuk menjadi berkat bagi kita sehingga kita memiliki rasa kepastian di dalam Tuhan Yesus. Nah, yang pertama, bagaimana dikatakan jaminan di dalam Yesus? Ya, di dalam Yesus ada jaminan. Yang pertama, bahwa di dalam Yesus ada jaminan bahwa badai itu adalah sesuai dengan kehendaknya. Datangnya badai sesuai dengan kehendak Yesus dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, kalau boleh kita perhatikan sekali lagi, saya mau kutip bagaimana tadi dikatakan, yaitu di dalam Yohanes pasal 6 ayat 15, saya angkat sedikit ke atas. Ketika Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Nah, sebelum saya bahas lebih jauh lagi, bagaimana akhir daripada puncak daripada mujizat Tuhan setelah Yesus memberi makan 5.000 orang. Orang-orang banyak pada waktu bersepakat. Ya, mereka bersepakat, mereka berusaha untuk mengangkat Yesus, membawa paksa Yesus untuk menjadi raja dikatakan. Ya, mereka memaksa untuk Yesus akan dinobatkan untuk menjadi raja oleh karena perbuatan-perbuatannya yang besar. Ya, tidak salah dalam konteks ini, tetapi tidak sesuai dengan konteks atau tidak sesuai dengan rencana Allah. Karena Yesus datang bukan untuk menjadi raja atas dunia ini, tetapi dia datang untuk menyelamatkan, untuk menebus, dan untuk mencari yang hilang di antara domba-domba yang hilang tersebut. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, maka dikatakan apa? Yesus menyingkir, ya, menyingkir pula ke gunung seorang diri. Dia menghindar, bukan dia takut untuk diangkat menjadi raja, tetapi Yesus hadir dalam dunia ini bukan untuk itu. Sekali lagi saya mau katakan, tetapi untuk mencari dan menyelamatkan jiwa-jiwa serta membawa kerajaan Allah ke dalam dunia ini. Sehingga dalam proses kalau boleh kita lihat, yang pertama saya mau katakan tadi bahwa badai itu sesuai dengan kehendaknya. Ada berapa banyak dari antara kita pun kita tidak menyadari bahwa ketika badai kehidupan sedang menghadang, badai kehidupan sedang menyergap kehidupan kita masing-masing, baik dalam skala pribadi, dalam skala keluarga, dalam skala gereja, bahkan lebih luas lagi. Saya mau katakan itu adalah sebuah hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan ini. Namun saya mau katakan sekalipun mungkin persoalan badai kehidupan kita diakibatkan oleh karena kelalaian, diakibatkan oleh karena ketidaktaatan, diakibatkan oleh karena kita sendiri yang menciptakan atau tanpa sengaja kita menimbulkan hal tersebut. Namun saya mau katakan dalam hidup ini bahwa itu dapat Allah sanggup untuk mengubah menjadi sebuah proses di dalam kehidupan saudara dan saya. Angin badai datang menghampiri, sekonyong-konyong ada badai. Bukan hanya kegelapan, kepekatan yang sudah mulai menyergap mereka, tetapi ditambah lagi dengan badai. Bukan hanya suasana kehidupan ini artinya tanpa prospek atau prospeknya tidak menentu. Bagaimana ke depannya, bagaimana kondisi prediksi-prediksi akan hari esok yang tidak jelas, masih kelam, masih abu-abu, bahkan cenderung menuju pada kegelapan. Di samping itu ada sebuah persoalan yang jauh lebih besar lagi. Saya mau katakan badai kehidupan yang menghampiri kehidupan saudara dan saya masing-masing. Tetapi saya ingatkan sekali lagi bahwa itu semua terjadi oleh karena daripada kehendak daripada Allah. Maka daripada itulah jangan kita lupa sekali lagi bahwa setiap persoalan yang terjadi, baik itu masalah ringan dan berat sekalipun, ada rencana Allah, ada kehendak Allah di dalam persoalan tersebut.
yaitu untuk memunculkan, untuk menimbulkan, dan untuk melahirkan sebuah pribadi yang kuat, bahkan sebuah pribadi yang berharap dan bertaut hanya kepada Kristus Yesus. Beriman dengan sungguh-sungguh kepada Dia. Bukankah ada ayat mengatakan di dalam 1 Korintus pasal 10? 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 13 mengatakan demikian. Bagi kita sekalian saya mau bacakan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Inilah juga yang dikatakan oleh Rasul Paulus, bahwa setiap pencobaan-pencobaan yang dialami oleh jemaat Tuhan di Korintus, oleh jemaat Tuhan pada akhir zaman ini, oleh gereja-gereja, oleh saudara dan saya, pencobaan itu adalah pencobaan-pencobaan biasa dikatakan. Ya, pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Allah sangat tahu persis akan kemampuan kita. Allah tahu persis akan potensi yang kita miliki. Allah sangat tahu persis akan keterbatasan yang kita miliki pada saudara dan saya masing-masing. Dia sangat tahu persis. Maka daripada itulah, secara manusia mungkin kita tidak mengerti batas kemampuan kita atau batas kelemahan kita sampai di mana. Tetapi Yesus jauh lebih mengerti akan hal itu. Maka saya katakan sekali lagi, pencobaan yang kita alami, pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan. Dan berikutnya dikatakan lagi tadi, pada saat engkau dicobai, maka Allah sudah memberikan jalan keluar sehingga dapat menanggungnya. Oh, sungguh luar biasa. Inilah jaminan Tuhan Yesus. Di dalam pencobaan hidup saudara dan saya, dikatakan adalah sebuah kehendak yang daripada Allah. Kehendak Yesus supaya kita boleh memiliki sebuah kekuatan iman. Supaya kita boleh mempraktekkan iman kita. Bukan hanya iman yang melihat, ya, bagaimana Yesus melakukan tanda mujizat, orang lain disembuhkan, orang lain dibebaskan, orang lain diberi makan oleh Tuhan. Bahkan kita merasakan berkat-berkat Tuhan. Mujizat Tuhan. 5 roti 2 ikan masih berlangsung. Sampai hari ini mujizat Tuhan berlangsung dalam hidup kita masa-masa sulit dan sukar ini. Saya mau katakan ini sesuatu hal yang dahsyat dan luar biasa. Tetapi Tuhan tidak menghendaki hanya berhenti sampai kita menikmati berkat Tuhan. Menikmati roti dan ikan yang Tuhan sediakan. Tetapi kita boleh belajar menuju kepada kedewasaan iman. Melalui referensi mujizat tadi, Yesus menghendaki para murid-muridnya menerapkan dalam sebuah kasus yang lain yang tidak melebihi kadar bobotnya masalah itu daripada masalah lapar orang banyak tadi. Saudara kekasih dalam Tuhan, namun seringkali kita tidak bisa menyadari. Sebagaimana murid-muridnya tidak bisa menerjemahkan apa yang telah ia miliki lewat mujizat Tuhan Yesus. Maka daripada itulah sekali lagi sebagai gereja Tuhan yang dewasa, saya sangat menghimbau sekali bagi kita sebagai orang percaya. Begitu banyak dan sudah cukup mujizat yang Tuhan kerjakan lewat kebenaran firman Allah. Maka daripada itulah lewat referensi firman Allah. Dan atau mungkin juga saudara juga pernah mengalami secara pribadi dalam hal ini. Itu jadikan sebuah referensi. Jadikan sebuah tindak lanjut untuk menuju kepada kekuatan, kedewasaan, kerohanian setiap pribadi anak-anak Tuhan. Badai boleh datang, pencobaan boleh datang, angin topan boleh datang menghembus atau meniup daripada perahu kehidupan saudara dan saya. Tetapi ingat, ada satu hal yang kosong di dalam perahu tadi. Mereka sekalipun jumlahnya banyak adalah manusia atau para murid-murid Tuhan. Tetapi Yesus tidak hadir di situ. Inilah yang patut untuk kita renungkan. Kita percaya Yesus akan hadir di dalam kehidupan saudara dan saya. Dengan kehadiran Yesus di dalam rumah tangga, di dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam kehidupan saudara dan saya. Saya percaya badai sehebat apapun,
Angin topan sebesar apapun, ketika ada Yesus di dalam perahu kehidupan saudara sekalian, itu semuanya pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah atas izin dan daripada kehendak Tuhan. Kadang-kadang kita hanya menginginkan sesuatu hal yang baik yang dapat kita terima. Kalau kita mengatakan, oh saya sudah percaya Tuhan Yesus, saya sudah menjadi jemaat, saya sudah bergereja, bahkan sudah melayani. Dan tentu harapan kita adalah perjalanan hidup ini selalu baik dan mulus-mulus. Tidak ada orang yang mengharapkan ada persoalan, ada pencobaan, dan ada goncangan-goncangan dalam kehidupannya. Ya, tetapi ingat, ikut Yesus bukan berarti kita bebas daripada persoalan. Jadi murid Yesus bukan berarti kita bebas daripada pergumulan. Tidak, tapi yang Yesus janjikan adalah Dia menyertai saudara dan saya sekalian. Saya teringat bagaimana kisah seorang pemuda yang bernama Yusuf. Bukankah Yusuf sangat dikasihi oleh bapaknya, yaitu Yakob. Yusuf hidup mewah, Yusuf hidup dengan penuh kasih daripada bapaknya. Tetapi ketika Allah ingin memakai dia, Allah ingin mengangkat dia lebih tinggi lagi, Yusuf sudah mengerti, sudah melihat akan rancangan Allah dalam kehidupannya. Lewat berbagai mimpi yang telah ia alami, Yusuf boleh mengerti bahwa dia satu kali akan diangkat oleh Allah untuk memerintah atas saudara-saudaranya, bahkan atas banyak orang. Lihat. Namun apakah perjalanannya mulus? Tentu tidak. Bagaimana Yusuf mengalami sebuah proses yang panjang. Dari mulai ia dibenci oleh saudara-saudaranya, kemudian dia ditangkap dan dimasukkan ke dalam sumur yang kering. Kemudian ia dijual kepada para pedagang-pedagang kaum Ismailia. Coba perhatikan. Ini sesuatu hal yang menyesakkan dan menyakitkan. Seorang anak kesayangan bapak yang tidak pernah bekerja, yang tangannya mulus, yang selalu difasilitasi dengan baik. Sekarang tiba-tiba harus mengalami sebuah keadaan yang sangat berbeda sekali. Bahkan ia dimasukkan ke dalam pasar budak. Di sana diperjualbelikan. Lihat. Tapi memang ada sedikit kelegaan pada waktu itu. Yusuf diberikan kelegaan untuk menikmati hidup yang sedikit kelegaan di rumah Potifar. Diberikan kuasa untuk mengatur daripada keluarga Potifar. Tapi apa? Tidak terlalu lama setelah itu ada goncangan lagi. Ada badai lagi dalam kehidupannya. Dia difitnah, kemudian dimasukkan ke dalam penjara. Bahkan dilupakan oleh orang-orang yang pernah ia tolong dan yang ia pernah nasihati. Namun demikian, Yusuf tetap disertai Tuhan. Yusuf tetap tidak mengalami takut, tapi dia menjalani dengan penuh rasa hormat kepada Tuhan. Disinilah letaknya. Karena dia tahu persis bahwa Allah telah menyerancangkan sesuatu yang jauh lebih mulia bagi kehidupannya. Lihat. Belajar seperti Yusuf. Seorang yang masih muda. Seorang yang sudah mengalami visi yang daripada Allah. Dan saya terlalu percaya bagi kita sekalian. Bukankah sekali lagi Allah merancangkan sesuatu yang baik dalam hidup kita. Namun seringkali kita lupa. Saya pasti lupa waktu menghadapi persoalan. Di depan mata kita hanya persoalan. Di depan mata kita hanya pergumulan dan penderitaan dan sebagainya. Itu yang kita lihat. Namun banyak kali manusia atau orang percaya lupa akan bagaimana janji Allah dalam hidup ini. Bukankah dia berjanji, aku menyertai kamu senantiasa. Nah, penyertaan Tuhan inilah yang tidak dapat dibatalkan oleh Yesus dan oleh Allah dalam hidup saudara dan saya. Jadi yang pertama yang harus kita imani adalah jaminan daripada Yesus adalah satu, bahwa badai itu sesuai dengan kehendaknya. Sehebat segoncangan badai dalam hidup saudara sekalian, ingat itu sesuai dengan kehendak Allah dalam diri saudara sekalian. Maka daripada itu kuatkanlah hatimu. Kuatkan hatimu. Jangan takut dan jangan kecut. Percaya pasti ada penyelesaian yang daripada Allah. Bagian yang kedua yang ingin saya kemukakan adalah bahwa di dalam Yesus ada jaminan bahwa ia berkuasa atas badai tersebut. Yesus berkuasa atas badai tersebut. Perhatikan selanjutnya bagaimana ayat yang kita sudah baca tadi. Yang dikatakan setelah Yesus menyeberang. Kemudian sesudah itu mereka mendayung. Ayat 19, mereka mendayung kira-kira 3 mil jauh. Mereka melihat Yesus berjalan di atas air.
mendekati perahu itu. Yesus berjalan di atas air. Garis bawahi akan hal ini. Hal ini berbicara soal apa? Ya, Yesus bisa saja tiba-tiba dia ada di atas perahu. Waktu dia sedang berdoa di atas gunung. Dia bisa saja sampai langsung tiba di sana tanpa diketahui. Tetapi dalam hal ini, Yesus ingin menunjukkan kepada murid-muridnya bahwa dia adalah Tuhan di atas segala apa yang ada di dalam dunia ini. Dia berkuasa atas alam ini. Dia berkuasa atas isi bumi ini. Dan berkuasa atas hukum-hukum yang berlaku di dalam dunia ini. Ya, tidak mudah orang berjalan di atas air. Bahkan tidak ada yang dapat seperti itu dalam dunia ini. Ini berbicara mengenai melawan hukum gravitasi daripada bumi ini. Ya. Yesus tidak terikat. Yesus tidak terikat dengan hukum dunia ini. Bahkan Yesus di atas segala-galanya daripada hukum dunia ini. Camkan baik-baik. Peristiwa alam apakah yang menggentarkan? Apakah itu gempa bumi, badai, tsunami sekalipun. Ya, sekalipun menakutkan dan mencekam. Banyak korban-korban. Tetapi kalau kita perhatikan, kalau Allah turut bekerja, maka Allah sanggup untuk meluputkan daripada orang-orang percaya. Kalau kita ingat bagaimana peristiwa tsunami yang pertama kali terjadi di Aceh, pada bulan Desember tepat tahunnya saya lupa, ya, di mana orang-orang percaya, orang gereja pada waktu itu tidak diperkenankan untuk merayakan ibadah Natal di kota. Ya, mereka dilarang untuk mengadakan ibadah Natal di kota. Maka atas inisiatif gereja, mereka pergi ke gunung. Mereka naik ke atas bukit jauh luar kota untuk merayakan dan untuk ibadah Natal. Dan pada hari Natal berikutnya, apa yang terjadi kalau kita boleh dengar? Bahkan di sanalah terjadi tsunami yang besar. Jadi banyak orang-orang Kristen, banyak gereja Tuhan yang diselamatkan pada waktu itu. Ya, kenapa? Karena mereka sudah diungsikan oleh Tuhan terlebih dahulu. Dan kalau kita balik dengar kesaksian, ada seorang hamba Tuhan juga dari sana dikatakan, dia di bawah ombak, di bawah air bergulung-gulung, sampai tersangkut di tiang listrik, sampai dan sebagainya. Oh, banget mengerikan. Tapi sampai hari ini tetap Tuhan pelihara, nyawanya tidak melayang, bahkan tetap menjadi hamba Tuhan, membawa kesaksian. Sungguh, kita mau katakan bagi kita sekalian, bahwa Yesus ada di atas segala hukum yang ada di dalam dunia ini. Namun persoalannya yang sering kali kita lupa, yang menjerat atau yang menyergap hidup kita, ketakutan. Mengapa kita takut? Ya, apa yang menjadi ketakutan bagi murid-murid pada waktu itu? Mereka hanya melihat gelombang, mereka menyelihat badai. Oleh karena apa? Oleh karena mereka tidak memiliki iman. Imannya kurang percaya, sehingga goyah, sehingga goncang imannya. Dibanding dengan badai yang besar, imannya mereka itu kalah. Maka daripada itulah saudara-saudara sekalian, pada pagi hari ini saya ingin mengajak bagi kita sekalian, mari kita tingkatkan iman percaya kita. Lewat setiap proses tahap demi tahap yang Allah izinkan kita boleh alami. Jadikan itu sebagai sebuah referensi untuk kita meningkatkan iman percaya kita. Makin hari kita makin mengandalkan Tuhan. Makin hari makin kita berharap kepada Tuhan. Sekalipun kapal ini hampir mau karam, tapi saya terlalu percaya. Kalau Tuhan tidak mengizinkan karam dan Tuhan mengasihi saudara dan saya, maka dia akan datang sesuai dengan jadwal dan rencana Allah dalam hidup ini. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, dia adalah Tuhan di atas segala-galanya, di atas hukum dunia ini, di atas segala penyakit, di atas segala persoalan. Dia adalah Allah yang berkuasa dalam hidup ini. Tidak ada satu penyakit pun yang tidak bisa disembuhkan oleh Yesus. Semua disembuhkan oleh Yesus. Hanya di dalam kuasa darah Yesus ada kesembuhan. Dalam kuasa darah Yesus ada kemenangan. Engkau diprotek, engkau dilindungi daripada segala yang jahat. Dari setiap intervensi kuasa kegelapan, roh-roh iblis yang ingin mencuri, membunuh, dan membinasakan. Saya mau katakan, hanya Gembala Agung kita Yesus, dialah yang memiliki kuasa, baik di sorga maupun yang ada di dalam dunia ini. Maka daripada itulah, jangan perlu kita takut dan cemas lagi. Ya, kekhawatiran yang saudara sedang hadapi, persoalan yang sedang kita alami hari ini, tidak melebihi daripada kekuatan iman kita.
Tadi bagian yang pertama. Dan juga Yesus di atas segalanya. Dia sanggup menolong saudara dan saya. Yang ketiga, yang terakhir. Di dalam Yesus ada jaminan yang mengatakan bahwa pertolongannya yaitu tidak pernah terlambat. Pertolongan Yesus tidak pernah terlambat alias tepat pada waktunya. Pertolongan Tuhan tidak terlebih cepat dan tidak terlambat. Namun saya mau katakan itu tepat pada waktunya. Ya, ketika dalam keadaan mereka sudah hampir putus asa. Mereka sudah hampir menyerah. Akan berusaha untuk mendayung. Mungkin mereka berusaha untuk menimba air supaya kapal tidak masuk air. Mereka berusaha. Tetapi lewat ada titik kemampuan manusia. Ya, batas kemampuan mereka. Sehingga pengharapan mereka sudah hampir putus. Maka waktu itulah Yesus hadir menghampiri mereka. Yesus mendekat kepada mereka. Dan lihat apa yang terjadi. Ketika Yesus mendekat dan naik ke atas perahu. Dan badai itu pun menjadi reda. Lihat. Berbicara mengenai apa? Bahwa pertolongan Tuhan Yesus itu tepat pada waktunya. Di saat yang paling kritis dia datang untuk menyelamatkan. Di saat yang paling kritis dia datang untuk menolong. Di saat yang paling kritis dia datang untuk menyembuhkan dan menguatkan iman saudara dan saya. Inilah jaminan yang Tuhan Yesus berikan pada orang percaya pada akhir zaman ini. Khususnya para murid-murid Tuhan. Ingat, bukan orang banyak, tapi murid-murid Yesus. Kalau saudara dan saya mengaku murid Yesus, maka kita tidak akan bisa lepas daripada proses pembentukan untuk menjadi murid yang sejati di hadapan Tuhan. Sehingga kau layak menerima kepercayaan yang Tuhan ingin kau kerjakan. Bagaimana seorang murid yang selalu dibentuk dan diproses tadi. Yang diberikan jaminan oleh Yesus. Dan Yesus adalah jaminan hidup kita sekalian. Dalam sikap hidup kita hari-hari. Ya, dalam sikap hidup inilah yang patut untuk kita boleh cerna. Untuk boleh kita renungkan bersama kemudiannya. Yaitu bagaimana kita bisa mensikapi. Ketika sedang terjadi persoalan. Badai datang. Tadi saya katakan ada 3 jaminan yang Yesus ingin berikan. Yang pertama, bahwa jaminan daripada Tuhan Yesus adalah bahwa badai itu adalah atas kehendaknya. Yang kedua, jaminan daripada Yesus bahwa badai itu, lihat bahwa Yesus berkuasa atas badai tersebut. Ya, Yesus berkuasa atas badai. Dan yang ketiga, saya mau katakan pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Sekarang bagaimana sikap kita? Bagaimana respon kita ketika menghadapi badai kehidupan yang sedang dialami oleh setiap orang yang percaya. Respon inilah yang selalu menjadi sebuah indikasi, sebuah barometer, sebuah pertanda bahwa saudara dan saya adalah murid-murid Yesus yang sedang diproses oleh Tuhan. Ada sebuah cerita yang mengatakan demikian di dalam sejarah gereja tercatat, yaitu ada seorang hamba Tuhan yang bernama Matthew Henry. Satu kali ketika dia pulang pelayanan, Matthew Henry pulang dari pelayanan, dia naik kendaraan umum, naik bis, ya, di negara Inggris dia naik bis, kemudian di dalam bis dia mengalami kecopetan. Ya, dia pun tidak menyadari, namun setelah dia turun dari bis, kemudian dia pulang ke rumahnya dan dia mulai berkemas, memeriksa apa yang dia miliki. Apa terjadi? Dompetnya hilang. Dompetnya tidak ditemukan. Dompetnya tercuri ketika dalam kendaraan umum tadi. Dan setelah dia menyadari akan hal itu, kemudian dia mengambil buku hariannya, dia berdoa dan menulis dalam buku hariannya tersebut. Dia katakan yang pertama, Tuhan, aku mengucap syukur Tuhan. Aku mengucap syukur Tuhan. Kalau hari ini Tuhan, aku sudah mengalami yang namanya kecopetan Tuhan. Aku bersyukur Tuhan, aku tidak dirampok, hanya dicopet Tuhan. Nah, itu yang pertama, ucapan syukurnya. Kedua, aku mengucap syukur Tuhan. Aku mengucap syukur karena hanya dompetku yang diambil Tuhan. Ya, bukan nyawaku yang diambil. Itu ucapan syukur yang kedua.
Ucapan syukur yang ketiga dikatakan, aku juga mengucap syukur Tuhan kalau dompetku sudah diambil dan itu isinya hanya sedikit Tuhan. Tidak banyak isinya. Maka daripada itu aku mengucap syukur kepada Tuhan. Yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir. Matthew Henry mengucap syukur begini. Aku mengucap syukur juga kepada Tuhan. Ya, aku dirampok, aku dicuri Tuhan. Tapi aku bukan perampok dan aku bukan pencuri. Lihat, adakah sesuatu yang negatif yang Matthew Henry doakan? Tidak. Semuanya dia positif. Dia mengucap syukur kepada Tuhan. Sekalipun dompetnya hilang. Sekalipun mungkin berkas-berkas surat pentingnya hilang. Tetapi dia katakan, aku tetap mengucap syukur Tuhan. Aku bukan perampok, aku bukan pencuri. Aku mengucap syukur Tuhan. Karena hanya dompetku, bukan nyawaku yang hilang. Dan aku mengucap syukur hanya sedikit uang yang ada di dalam dompet. Dan yang terakhir dia katakan, aku mengucap syukur Tuhan. Karena aku bukan perampok dan aku bukan pencuri. Nah, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, inilah yang patut kita sikapi. Mengucap syukur senantiasa. Kalau ada jaminan di dalam Yesus Kristus, maka ucapan syukur kepada Tuhan itu mengiringi daripada keadaan-keadaan saudara dan saya. Baik susah maupun senang, baik diberkati maupun dalam keadaan sulit apapun, tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Sebagai ayat terakhir, sebagai penutup, saya ingin menutup dengan satu ayat dalam surat Yudas. Surat Yudas ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Surat Yudas ayat 24. Bagi dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Ini surat kalimat ayat penutup yang disampaikan oleh Yudas sebagai rasul. Maka dikatakan bagi dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung. Supaya jangan kamu celaka. Supaya jangan kamu kalah. Supaya jangan kamu menjadi pecundang. Lewat berbagai persoalan, lewat badai kehidupan, lewat berbagai pergumulan saudara dan saya. Itu tidak membuat iman saudara dan saya tersandung. Alias kita jatuh terjerembab, alias kita gugur iman kita. Tidak. Tuhan tidak mengendaki akan hal itu. Ini jaminan Tuhan. Tidak sampai terjerembab, tidak sampai gugur iman kita. Sekalipun mungkin sudah banyak hal yang sedang menggayuti, sedang mengoyak-ngoyakan iman kita. Tetapi tidak sampai kalah. Justru itulah yang akan menjadi sebuah titik balik. Yang menjadi sebuah titik revival dalam kehidupan kita. Untuk apa dikatakan? Untuk membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Jadi makin hari lewat pergumulan, lewat persoalan, lewat badai kehidupan. Itu akan memunculkan sebuah kerohanian yang dewasa di depan Tuhan. Sehingga patut dikatakan dalam sebuah kegembiraan, dalam sebuah sukacita. Untuk dipersandingkan dengan mempelai sorgawi, yaitu anak domba Allah dalam kemuliaannya. Inilah sebuah proses yang akan terus bergulir dalam kehidupan saudara dan saya. Tetapi ingat firman Allah mengatakan, Yesus atau di dalam Yesus, di dalam Dia ada jaminan bagi orang-orang percaya. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, pegang teguh jaminan ini. Ya, badai sehebat apapun, Yesus adalah jaminan kita. Tuhan Yesus memberkati kita dan saudara-saudara senantiasa bertumbuh dalam iman percaya kepada Tuhan menjelang hari kedatangan Tuhan yang kedua kali. Amin. Puji Tuhan. Mari kita boleh mengakhiri ibadah pada minggu pagi hari ini. Kita mau merenungkan sejenak dalam perjalanan kerohanian kita. Kemudian kita konversikan dengan setiap badai yang sedang kita alami masing-masing. Saya tidak tahu persis sejauh mana badai gelombang yang sedang menghantam daripada kehidupan, menerpa daripada perahu kehidupan saudara dan saudara masing-masing. Baik dalam keluarga, kesehatan, rumah tangga, pekerjaan, apapun ataupun pelayanan. Namun satu perkara yang patut untuk kita syukuri.
bahwa saudara dan saya masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk dapat mengalami proses ini. Ya, tidak sembarangan yang diproses oleh Tuhan. Hanya murid-murid Yesus yang akan dipromosi, itulah yang akan mengalami proses. Maka daripada itulah, bersyukur senantiasa atas setiap proses yang sedang terjadi. Maka dibalik daripada itulah, ada sebuah kemenangan, ada sebuah keselamatan yang Tuhan sedang kerjakan. Pasti perahu seakan sampai ke seberang, sebagaimana perahu murid-murid tadi. Karena ada Yesus di dalam perahu kehidupan tersebut. Kiranya saudara sekalian diberikan kekuatan dan oleh Allah, dan kita makin tekun senantiasa berharap hanya kepada Yesus yang adalah jaminan untuk bagi saudara dan saya. Maka daripada itu, mari kita berdoa semua. Bapa Allah dalam sorga, terima kasih Tuhan. Hamba percaya Tuhan, dalam iman percaya kami kepada Tuhan Yesus, sebagai murid-murid Tuhan kami tidak lepas dari yang namanya proses kehidupan, dari yang namanya badai, gelombang, angin top, angin besar dalam kehidupan kami Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah menjanjikan kami akan bebas akan hal itu. Namun yang Tuhan janjikan adalah aku menyertai kamu. Inilah Tuhan yang kami pegang hari-hari ini Tuhan. Untuk kedepannya Tuhan terus menerus Tuhan menjadi sebuah pegangan yang utama dalam menghadapi kehidupan ini. Tuhan tambahkan iman percaya kami. Kalau seringkali kami takut, kami cemas akan keadaan ini, kami khawatir Tuhan, itu berbicara iman kami yang kurang, iman kami yang lemah, iman kami yang sebatas melihat, bukan iman yang bertindak. Maka daripada ampuni kami Tuhan, supaya kami sekalian makin hari makin dewasa dalam beriman kepada Tuhan. Gereja Tuhan makin hari makin kokoh, jemaat Tuhan makin hari makin bertumbuh dewasa dalam kerohanian mereka. Sehingga boleh melihat segala sesuatunya dari sudut pandang, dari perspektif Allah yang sedang memproses para murid-muridnya. Terima kasih Tuhan, marilah Tuhan Yesus kiranya Engkau hadir dalam setiap perahu kehidupan kami Tuhan. Perahu rumah tangga kami, perahu daripada bisnis anak-anak Tuhan, perahu daripada pendidikan anak-anak Tuhan, perahu daripada pelayanan anak-anak Tuhan. Semuanya Tuhan, hanya Yesuslah yang menjadi juru mudi kami dan penolong kami sekalian. Tuhan Yesus, apabila ada yang sakit dari antara saudara-saudara kami yang di rumah, yang hari ini sedang menyaksikan tayangan ibadah, ataupun kaum Kristiani dimanapun yang sedang berada, dan mereka sedang dalam pergumulan sakit, lewat mimbar gereja ini Tuhan hamba berdoa, lewat otoritas daripada Allah yang Maha Kudus, yaitu kuasa darah Yesus Kristus, supaya saudara dipulihkan, disembuhkan hanya oleh dalam darah Tuhan kami Yesus Kristus. Engkau disembuhkan, engkau ditahirkan dan dimurnikan daripada setiap virus-virus yang sedang melanda. Aku percaya Tuhan, kami patahkan segala kuasa kegelapan, segala roh maut, segala roh yang bukan daripada kehendak Tuhan, kami patahkan dalam nama Yesus, haleluya. Sehingga anak-anak Tuhan hidup dalam berkemenangan. Terima kasih Bapak Surgawi, berkati anak-anak Tuhan. Mari Tuhan, lewat mimbar ini juga Tuhan, hamba berdoa bagi bangsa dan negeri kami Tuhan, tolonglah Tuhan. Hamba berdoa bagi pemimpin kami Tuhan, presiden, wakil presiden, para menteri, semuanya hamba doakan supaya beliau-beliau, bapak-bapak kami Tuhan boleh bekerja sesuai dengan pimpinan dan pertolongan kuasa Roh Kudus. Sehingga negeri kami Tuhan cepat akan boleh dipulihkan daripada sedang ada krisis yang berat ini Tuhan. Terima kasih Bapak, ada keamanan di mana-mana di negeri kami, ada cukup sandang, cukup pangan bagi bangsa ini Tuhan. Bahkan juga di tengah-tengahnya nama Tuhan dipermuliakan. Kami siap juga Tuhan untuk memberitakan daripada apa yang benar, yaitu kebenaran firman Allah bagi banyak orang yang belum mendengar akan berita Injil. Terima kasih Bapak Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus buat penyertaan Tuhan sepanjang hari ini ke depan. Kami doakan semuanya dalam keadaan sehat dan baik-baik dipelihara Tuhan. Sekarang kami boleh mengakhiri ibadah ini, kami mau terima berkat yang daripada Tuhan. Saudara-saudara yang sah dalam iman, marilah kita kembali kepada kehidupan kita sekalian untuk melakukan firman Allah. Seraya kita boleh mengangkat tangan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Serta Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, dan persekutuan kuasa Roh Kudus adalah menyertai kita sekalian mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Amin.